Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hai, bertemu lagi dengan saya Sari Putri, nomor BP 2106261, kelas 1 C Administrasi Bisnis. Dosen pengampu ialah Ibu Imelda M. Nur SEMHRM. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang berpenampilan profesional sesuai syariat agama Islam. Kenapa kita harus berpenampilan profesional? Karena penampilan merupakan hal yang pertama dinilai seseorang pada saat bertemu, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam acara formal seperti rapat kerja dan lainnya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai pribadi kita sendiri, berpakaian itu merupakan kepribadian untuk diri kita sendiri. Semakin baik kita dalam berpakaian rapi sesuai dengan syariat agama Islam, maka kepribadian kita dipandang oleh orang lain akan semakin baik. Dan jika kita memakai pakaian yang tidak senonoh, yang menampakkan aurat, maka kepribadian kita sendiri akan lebih jauh dipandang jelek dibanding yang sesuai dengan syariat Islam. Kenapa harus berpenampilan sesuai dengan syariat agama Islam? Karena kita sebagai umat muslim diharuskan untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berpakaian yang menutup aurat untuk menghindari fitnah dari perbuatan keji. Serta cara kita berpakaian juga merupakan bentuk dari kepribadian kita masing-masing. Untuk menutup aurat ini juga telah dibahas di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat ke-31. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat muslim berpakaian itu tuh sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup aurat bagi yang perempuannya, yaitu aurat perempuan dari atas kepala hingga ujung kaki atau seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim, terutama di Indonesia, umat muslim terbesar, kita pribadi harus bisa menyesuaikan mana yang berpakaian yang baik dan mana yang berpakaian yang tidak baik. Kita boleh meniru zaman, yaitu mana perkembangan zaman itu lebih dominan ke arah yang barat, namun kita harus berpandai-pandai dalam memilih berpakaian. Untuk teknologi dan yang lainnya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, namun kalau untuk dalam model gaya pakaian lebih baik kita condong ke cara berpenampilan profesional menurut syariat agama Islam. Karena efek dari syariat agama Islam ini lebih baik bagi kehidupan kita dibanding kita mengikuti gaya dari luar. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 menjelaskan tentang berpakaian secara muslim, baik bagi yang perempuan maupun bagi yang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bulatihinna aw abaihinna
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم tuflihun, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah nampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menutup aurat itu bagi yang perempuan itu adalah wajib, kecuali di depan keluarganya. Aturan-aturan umum dalam berpakaian menurut Islam. Yang ayat itu menutup aurat terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan sayuwari sawatikum warisan wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Yang artinya, wahai anak-anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mengingatnya. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-26. Maksud dari Surat Al-A'raf ayat 26 ini ialah setinggi-tinggi, sebaik-baik apapun takwa itu ialah menutup aurat. Bagi yang perempuan ialah menutup jilbabnya hingga menutupi dadanya, menutupi mahkotanya agar tidak terlihat oleh orang-orang lain betapa indahnya rambutnya. Sungguh yang bisa melihat aurat wanita itu ialah hanya keluarganya saja atau hanya yang sudah muhrim. Sedangkan yang tidak muhrim itu dosa dan mudaratnya bagi kita ialah sangat besar, sehingga kita sebagai umat muslim harus pandai dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam.
Selanjutnya ialah tidak transparan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim 2128 sebagai berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumu ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil ma'ilat la yadkhulnal jannah wala yajidna raihaha wa inna raihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu kaum membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang berjalan melenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuh unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapatkan wanginya. Dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak jauh, jarak perjalanan sekian dan dari sekian dan sekian. Sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang muslim, baik itu wanita maupun laki-laki, tidak boleh berpakaian yang telanjang. Maksudnya di sini tidak boleh berpakaian yang sempit ataupun transparan. Sesungguhnya orang-orang yang memakai pakaian telanjang atau ketat atau transparan, sesungguhnya dia merupakan orang-orang yang tidak taat dengan perintah yang Allah berikan. Allah memberikan kita petunjuk ke jalan yang benar, supaya kita dapat memberikan rasa aman terhadap diri kita. Contohnya dalam berpakaian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksa seorang muslim harus berpakaian mewah dan lainnya, tetapi Allah menyuruh seorang muslim hambanya berpakaian apa adanya, sederhana, yang penting menutup aurat, karena demi kebaikan umat muslim itu sendiri. Selanjutnya ialah tidak ketat. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam ialah salah satunya longgar dan tidak ketat. Di sini kita sebagai umat muslim diberikan petunjuk agar berpakaian longgar dan tidak ketat. Longgar di sini bukan longgar berpakaian yang baju besar sedangkan ukuran badan kita kecil, bukan. Berpakaian yang sesuai dengan tubuh kita, tetapi tidak menampakkan bentuk lekuk tubuh, sehingga kita dapat menghindari yang namanya perbuatan keji, fitnah, dan perbuatan-perbuatan mudarat lainnya yang menimbulkan dosa besar. Selanjutnya ialah tidak menyerupai lawan jenis. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari 159 sebagai berikut. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasabbihinna minar rijali bin nisa'i wal mutasabbihati minan nisa'i bir rijali
yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Sungguhnya di sini Rasulullah telah menjelaskan bahwa Rasulullah sangat membenci atau tidak suka melihat seorang laki-laki berpakaian dengan perempuan dan seorang perempuan berpakaian sesuai dengan laki-laki, karena kuadrat perempuan itu ialah sebagai perempuan dan kuadrat laki-laki itu sebagai laki-laki. Tidak ada yang namanya kuadrat laki-laki sebagai perempuan dan kuadrat perempuan sebagai laki-laki. Sesungguhnya Allah telah menunjukkan kita jalan yang benar serta cara berpakaian yang benar bagi yang perempuan dan pakaian yang tidak berpakaian laki-laki yang benarnya. Ada berpakaian khusus untuk wanita. Ada berpakaian khusus wanita ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menutup aurat bagi wanita. Aurat bagi wanita itu ialah dari ujung rambut, ujung kepala hingga ujung kaki, atau seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oleh sebab itu wanita sangat diwajibkan untuk menutup aurat, karena aurat itu ialah sesuatu yang akan menimbulkan fitnah dan perbuatan keji, sehingga kita sebagai pribadi muslim kita diwajibkan untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam, karena wanita itu ialah seorang yang mudah terayu dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, kita sebagai wanita harus berpandai-pandai dalam memilih pakaian yang akan kita pakai. Yang kedua, ialah tidak berfungsi sebagai perhiasan. Maksudnya di sini ialah kita tidak memakai pakaian yang mencolok, yang memiliki permata-permata yang besar-besar, sehingga menimbulkan bentuk baju yang sedikit menonjol atau norak. Kita sebagai umat Islam sangat melarang, umat muslim kita sangat melarang berpakaian yang dapat menimbulkan mudarat bagi kita sendiri. Yang ketiga yaitu bersifat longgar dan ketat. Sini wanita sangat dianjurkan untuk memiliki pakaian yang bersifat longgar dan ketat, karena sebagai seorang muslim yang memiliki kepribadian yang baik, pakaian juga menonjolkan sifat seorang individu itu. Bagaimana? Karena seorang muslim tidak akan menampakkan wajah dan tidak akan menampakkan bentuk tubuhnya ke orang-orang yang bukan muslimnya. Oleh sebab itu, kita sebagai individu harus bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang mudarat. Yang keempat ialah gunakanlah pakaian sederhana. Sini wanita tidak dianjurkan untuk membeli pakaian yang sangat mahal-mahal, karena Rasulullah lebih suka melihat seorang umatnya memakai pakaian yang sederhana, karena di dalam Islam untuk berpakaian Allah tidak menyusahkan hambanya. Oleh sebab itu kita hanya disuruh untuk berpakaian menutup aurat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kelima ialah tidak menyerupai laki-laki. Rasulullah SAW sangat tidak menyukai wanita yang memakai pakaian menyerupai laki-laki, karena oleh sebab itu kita harus menjauhi larangan yang
diperintahkan oleh Rasulullah. Selanjutnya ialah adab berpakaian khusus untuk laki-laki. Nah, khusus untuk laki-laki tidak kalah sama dengan yang perempuan, karena yang laki-laki ini lebih dominan berpakaian secara formal, lebih biasa saja, lebih anggun. Yang pertama ialah wajib menutup aurat. Laki-laki wajib menutup aurat. Ya, aurat laki-laki itu ialah dari pusat hingga lutut. Oleh sebab itu, laki-laki juga wajib menutup auratnya, dan karena berpakaian itu merupakan menunjukkan kepribadian individu sendiri. Semakin baik kita berpenampilan, semakin sopan kita berpenampilan, maka kepribadian kita akan dilihat oleh orang akan semakin sopan juga. Yang kedua ialah mengenakan pakaian sederhana. Rasulullah SAW tidak suka melihat umatnya berpakaian yang lebih norak-norak atau menguras habis harta tahta, atau membuat seorang muslimah susah untuk mencari pakaian tersebut. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kita pentingnya berpakaian hanya untuk menutup aurat dan tidak untuk bergaya-gaya dan menonjolkan aurat tersebut. Yang ketiga ialah tidak memakai perhiasan. Sesungguhnya laki-laki boleh memakai perhiasan itu ialah cincin yang dipakai apabila menikah. Dan selanjutnya seperti bendo, anting, gelang, dan perhiasan-perhiasan lainnya itu sangat tidak dibolehkan oleh Islam, karena perhiasan-perhiasan tersebut akan dapat menimbulkan lelaki tersebut menjadi seorang wanita atau menyerupai wanita, sehingga oleh sebab itu sangat tidak dianjurkan laki-laki memakai perhiasan. Yang keempat ialah dianjurkan memakai pakaian berwarna putih. Sesungguhnya laki-laki yang memakai pakaian berwarna putih itu ialah adem, karena putih itu suci, bersih, dan bawaannya itu ialah berwarna putih itu lembut. Oleh sebab itu, seorang laki-laki apabila memakai baju warna putih itu akan lebih humoris dan lebih meningkatkan kepercayaan diri. Yang kelima ialah tidak menyerupai wanita. Oleh sebab itu, laki-laki tidak boleh menyerupai seorang wanita, dan laki-laki juga dianjurkan atau tidak boleh memakai pakaian melewati isbal atau mata kaki. Kesimpulan dari materi yang saya baca hari ini ialah pakaian profesional merupakan pakaian yang mampu untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta rasa percaya diri dalam berpenampilan. Namun ada beberapa pakaian yang menimbulkan mudarat atau dosa pada saat kita memakainya, sehingga kita harus berpandai-pandai dalam berpenampilan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita petunjuk bagaimana berpenampilan sesuai dengan syariat agama Islam. Dan berpakaian juga menunjukkan kepribadian individu kita sendiri. Oleh sebab itu, semakin baik dan semakin sopan kita berpakaian, maka penglihatan orang kepada kita akan semakin sopan pula. Dan selain itu, berpakaian profesional menurut syariat Islam juga akan menimbulkan percaya diri yang tinggi, berpenampilan secara kredibel, dan lebih leluasa. Sehingga terima kasih sudah menonton video Salim. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena yang sempurna itu milik Allah dan manusia tidak luput dari kesalahan. Thank you for watching my video.
Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.